Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salam Naila sehat, Rifdatul salam Aisyah dari olahraga. Program Studi Yang Pendidikan kami Jasmani, hormati Fakultas Bapak Keguruan dosen dan Ilmu pengampu, Pendidikan Bapak Aidin Universitas Putra, Pamulang. SPD MPD. Dengan adanya Sebelumnya video ini izin sebagai memperkenalkan tugas diri. mata kuliah dari Nama saya David perkembangan Fatur peserta Rahman didik yang diampu dari oleh Program dosen Studi Bapak Aidin Pendidikan Putra, Jasmani, SPD Fakultas MPD. Keguruan dan Ilmu Berikut Pendidikan, adalah video dan penjelasan Universitas yang akan Pamulang. kami sampaikan. Assalamualaikum. Selanjutnya kami akan membahas materi yang akan kami sampaikan, yaitu konsep perkembangan peserta didik. Topik pembahasan yang akan kami bagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, pengertian konsep dasar perkembangan peserta didik. Yang kedua, ada teori perkembangan peserta didik menurut para ahli. Yang ketiga, manfaat mempelajari perkembangan peserta didik. Dan yang keempat, faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Masuk pada pembahasan topik pertama, yaitu pengertian konsep dasar perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik merujuk pada proses perubahan yang dialami oleh individu dalam aspek fisik, psikologi, dan sosial, seiring dengan pertumbuhannya mereka. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pendidikan pada jalur dan jenjang tertentu. Berikut adalah beberapa aspek yang terkait dalam perkembangan peserta didik. Yang pertama ada aspek fisik, yang kedua aspek psikologis, dan yang ketiga ada aspek sosial. 1. Aspek perkembangan fisik. Perkembangan fisik dalam peserta didik merupakan aspek penting dari pertumbuhan dan pembelajaran yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam berinteraksi dengan lingkungan. Proses ini berlangsung dari pendidikan anak usia dini atau PAUD hingga sekolah menengah atas, dan melibatkan berbagai perubahan fisik yang signifikan. Dengan demikian, perkembangan fisik yang sehat berkontribusi langsung terhadap kemampuan belajar peserta didik. Keterampilan motorik yang baik memungkinkan anak untuk lebih aktif dalam berkegiatan belajar. Sementara kesehatan fisik yang optimal mendukung konsentrasi dan daya ingat para peserta didik. Oleh karena itu, pendidik perlu memahami karakteristik perkembangan fisik peserta didik agar dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan pertumbuhan mereka secara keseluruhan. 2. Aspek perkembangan psikologis. Aspek perkembangan psikologis dalam peserta didik mencakup perubahan dan pertumbuhan yang terjadi pada tingkat kognitif, emosional, dan sosial sepanjang masa kanak-kanak hingga remaja. Perkembangan psikologis yang sehat berkontribusi pada kemampuan belajar peserta didik. Keterampilan sosial dan emosional yang baik memungkinkan mereka untuk lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan belajar, berinteraksi dengan teman-teman sebaya, serta mengelola emosi mereka selama proses pembelajaran. Oleh karena itu, pemahaman tentang aspek perkembangan psikologis peserta adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mendukung pertumbuhan mereka secara keseluruhan. Terakhir, atau yang ketiga, aspek perkembangan sosial. Aspek perkembangan sosial dalam peserta didik adalah komponen penting yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan orang lain dan beradaptasi dalam lingkungan sosial. Perkembangan sosial mencakup berbagai keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk membangun hubungan yang sehat, memahami norma-norma sosial, serta berkontribusi dalam masyarakat. Perkembangan sosial dapat didefinisikan sebagai proses di mana individu belajar untuk berinteraksi dengan orang lain dan menyesuaikan diri dengan norma-norma serta nilai-nilai masyarakat, yang melibatkan kemampuan untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan mengelola emosi dalam konteks hubungan interpersonal. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita memasuki tahapan pada teori perkembangan peserta didik menurut para ahli. Berikut adalah beberapa teori perkembangan peserta didik menurut para ahli. Yang pertama, teori perkembangan kognitif menurut James Piaget. Yang kedua, teori nativisme menurut Arthur Schopenhauer dan Noam Chomsky.
Yang ketiga, teori konvergensi menurut William Shrine. Itu berikutnya adalah teori kognitivisme. Dua, teori keterikatan menurut John Bowlby. Yang ketiga, teori pembelajaran sosial menurut Albert Bandura. Teori perkembangan kognitif menurut James Piaget. James Piaget mengemukakan bahwa perkembangan kognitif anak berlangsung melalui 4 tahapan. Nah, di sini tahapan pertama adalah tahap sensor motor. Dari umur 0 sampai 2 tahun, anak memahami dunia melalui pengalaman sensor dan motorik. Mereka belajar bahwa objek tetap ada meskipun tidak terlihat, atau bisa disebut dengan konsep objek permanen. Yang kedua adalah tahapan praoperasional. Dari umur 2 sampai 7 tahun, anak mulai menggunakan bahasa dan berpikir secara simbolis, tetapi pemikiran mereka masih organis dan kurang logis. Ya, baik. Tahapan ketiga ialah tahapan operasi konkret. Dari umur 7 sampai 11 tahun, anak mulai berpikir logis tentang objek konkret, memahami konsep konservasi, dan dapat melakukan operasi mental. Tahapan keempat adalah tahapan operasi formal. Dari umur 11 tahun ke atas, anak dapat berpikir abstrak, memahami masa depan, dan memahami konsep hipotetis dan dedukatif. Selanjutnya ialah teori nativisme menurut Arthur Schopenhauer dan Noam Chomsky, yang berpendapat bahwa manusia dilahirkan dengan kemampuan bawaan yang mempengaruhi perkembangan mereka dalam konteks pendidikan. Teori ini menekankan bahwa faktor lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan individu. Nativisme berargumen bahwa setiap individu memiliki bakat alami yang akan mempengaruhi cara mereka belajar. Selanjutnya ialah teori konvergensi menurut William Shrine. Dikembangkan oleh William Shrine, teori ini menekankan bahwa baik faktor bawaan nativisme maupun pengalaman lingkungan memiliki peran penting dalam perkembangan individu. Teori ini menunjukkan bahwa perkembangan adalah hasil interaksi antara faktor genetik dan lingkungan, sehingga keduanya saling melengkapi dan membentuk individu. Berikutnya adalah teori kognitivisme. Teori ini berfokus pada proses mental di balik pembelajaran. Menurut teori kognitivisme, belajar terjadi ketika individu menafsirkan peristiwa di lingkungan mereka. Proses berpikir yang kompleks menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran, di mana kemampuan kognitif anak berkembang seiring dengan pengalaman dan interaksi sosial mereka. Nah, baik teman-teman, kita sekarang memasuki teori keterikatan menurut John Bowlby. Nah, dikembangkan oleh John Bowlby, teori keterikatan menekankan pentingnya hubungan emosional yang kuat antara anak dan pengasuhnya. Keterikatan yang aman dapat mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional anak, serta kemampuan mereka untuk membangun hubungan masa depan. Selanjutnya ialah teori pembelajaran sosial menurut Albert Bandura. Albert Bandura mengemukakan bahwa belajar terjadi melalui pengamatan dan peniruan perilaku orang lain. Teori ini menunjukkan bahwa interaksi sosial dan model perilaku dari orang dewasa atau teman sebaya sangat mempengaruhi perkembangan peserta didik. Manfaat mempelajari konsep perkembangan peserta didik. Beberapa manfaat mempelajari perkembangan peserta didik yaitu 1.
mengetahui cara menyikapi peserta didik. Dengan memahami perkembangan peserta didik, pendidik dapat lebih baik dalam merespon kebutuhan dan karakteristik masing-masing siswa yang berpengaruh dalam pembelajaran. 2. Meningkatkan interaksi positif. Memahami perkembangan sosial dan emosional. Siswa memungkinkan pendidik untuk membangun komunikasi yang lebih baik, meningkatkan keterlibatan siswa dalam pelajaran. 3. Menentukan metode pembelajaran yang efektif. Dengan pengetahuan tentang tahap perkembangan siswa, pendidik dapat memilih metode pengajaran yang sesuai, sehingga materi dapat disampaikan dengan lebih mudah dipahami. 4. Pengembangan keterampilan. Sosial lingkungan belajar yang kondusif membantu siswa berinteraksi dengan teman sebaya, mengembangkan keterampilan sosial yang penting untuk kehidupan sehari-hari. 5. Dukungan emosional. Siswa merasa lebih didukung secara emosional ketika pendidik memahami tantangan yang mereka hadapi, membantu mereka mengatasi stres dan kecemasan terkait pembelajaran. Faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori utama. Faktor internal dan eksternal. Berikut adalah penjelasan yang lebih lanjut mengenai masing-masing faktor tersebut. Faktor internal. Faktor genetik. Faktor genetik memainkan peran penting dalam perkembangan peserta didik. Gen yang diwariskan orang tua dapat mempengaruhi aspek-aspek seperti kecerdasan, kepribadian, dan potensi fisik. Kematangan biologis. Kematangan fisik dan neurologis berpengaruh pada kemampuan anak untuk belajar dan berinteraksi. Proses ini mencangkup perkembangan otak dan sistem syaraf yang memungkinkan anak untuk mengembangkan keterampilan kognitif dan motorik. Temperamen. Karakteristik bawaan seperti tingkat aktivitas reaktivitas emosional dan kemampuan beradaptasi mempengaruhi anak berinteraksi dengan lingkungan dan respon mereka terhadap pengalaman belajar. Motivasi intrinsik. Dorongan internal untuk belajar yang dipengaruhi oleh minat dan rasa ingin tahu sangat menentukan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Peserta didik dengan motivasi yang tinggi cenderung mencapai hasil yang lebih baik. Kesehatan mental dan fisik. Kondisi kesehatan secara keseluruhan, termasuk kesehatan mental, sangat mempengaruhi kemampuan belajar. Anak-anak yang sehat secara fisik dan mental lebih mampu fokus dan terlibat dalam kegiatan belajar. Faktor eksternal. Lingkungan keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama yang membentuk kepribadian anak. Pola asuh, dukungan emosional, serta nilai-nilai yang diajarkan di rumah sangat mempengaruhi perkembangan peserta didik. Lingkungan sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan akademik dan sosial peserta didik. Metode pengajaran interaksi dengan guru dan fasilitas sekolah juga berperan penting. Lingkungan sosial. Interaksi dengan teman sebaya dan masyarakat sekitar memberikan pengalaman sosial yang penting bagi anak. Lingkungan sosial dapat mendukung atau menghambat perkembangan individu tergantung pada nilai-nilai yang dianut.